Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita, Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kami yang udah setia nonton di obrolan Isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 52. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon tuh sudah mengalami evolusi besar setelah dia menang dari God of Struggle, Victory, and Death. Dari pertarungan tersebut, unique trait Han Sung-yeon berevolusi menjadi rank SS. Sayangnya tuh Han Sung-yeon gak sempat mengecek apa saja kekuatan baru yang dia dapatkan setelah evolusi tersebut. Han Sung-yeon sekarang harus menyelesaikan tantangan keinginan terpendam dari White Crane Swordmaster. White Crane Swordmaster itu ingin Han Sung-yeon menjadi gurunya agar wanita rambut putih ini itu bisa mengembalikan kehormatan keluarganya di masa lalu. Saat Han Sung-yeon masuk dalam tantangan tersebut, Han Sung-yeon sudah berada dalam kekacauan. Dia tuh ada di kediaman klan Baek yang coba dimusnahkan oleh sekelompok orang. Han Sung-yeon sampai di sana dan langsung menyelamatkan White Crane Swordmaster yang ternyata masih anak-anak. Setelah Han Sung-yeon menyelamatkan Baek, Chon Hyuk dan anaknya dari terkaman api, Han Sung-yeon sekarang berada di wilayah aman, yaitu rumah persembunyian dari klan Baek. Bagi Han Sung-yeon, tempat ini tuh gak asing. Rumah perlindungan klan Baek ini sama persis dengan rumah White Crane Swordmaster. Saat sampai di tempat ini, tentu saja tuh Han Sung-yeon mendapatkan terima kasih dari Baek Chon Hyuk. Sesaat setelah sampai di tempat tersebut, kondisi keluarga Baek memang enggak baik-baik aja. Baek Chon Hyuk itu harus pergi dari tempat tersebut untuk mencari bantuan atas peristiwa naas yang menimpa klannya. Han Sung-yeon sekarang itu bertugas ngejaga anak dari Baek Chon Hyuk, yaitu White Crane Swordmaster yang punya nama asli Baek Sol Hwa. Saat ditinggalkan berdua, Han Sung-yeon tuh mulai menanyakan apa yang terjadi pada klan Baek. Saat duduk bersantai dan mengobrol, Sol Hwa mulai menceritakan apa yang dia ketahui. Penyerangan yang terjadi pada klannya ternyata ditimbulkan oleh keputusan aliansi Murim. Beberapa waktu lalu, aliansi Murim tuh tiba-tiba mengumumkan untuk mengasingkan klan Baek. Ya dalam arti lain, klan ini tuh mau dilenyapkan. Sol Hwa yang masih bocah tahu kalau kondisi tersebut sangat buruk. Namun dia tuh ternyata masih bisa tersenyum. Bocah ini percaya kalau ayahnya akan kembali dalam waktu singkat. Ayahnya itu ternyata menuju ke sekte lain yang memiliki utang budi pada klan Baek untuk meminta mereka mengangkat Sol Hwa menjadi murid. Sol Hwa berharap dia mendapat guru terbaik agar bisa menjadi pendekar hebat di dunia Murim dan mengembalikan kejayaan keluarganya. Han Sung-yeon yang mendengar optimisme dari bocah kecil tersebut kemudian tertegun. Han Sung-yeon tahu kalau bocah ini tidak akan pernah mendapat master yang layak. Makanya White Crane Swordmaster ingin Han Sung-yeon melatihnya secara pribadi. Han Sung-yeon yang sadar akan hal tersebut kemudian mengatakan kalau dialah yang akan menjadi guru terbaik untuk Baek Sol Hwa. Dalam waktu singkat, Han Sung-yeon tuh langsung memulai sesi latihannya. Sol Hwa memang anak yang bersemangat, tapi soal kemampuan memang harus dipertanyakan tuh. Han Sung-yeon sampai bingung, bagaimana administrator White Crane Swordmaster yang begitu kuat, ternyata malah begitu lemah saat masih bocah. Baik Sol Hwa yang tahu kalau dirinya cuma bocah yang sangat lemah kemudian mengungkap fakta menarik pada Han Sung-yeon. Sol Hwa ini bisa menjadi kuat dengan instan jika mereka mendapatkan sebuah eliksir dari 9 sekte besar. Dengan wajah riang, Baek Sol Hwa itu menjelaskan pada Han Sung-yeon kalau sebuah eliksir itu semacam benda ajaib. Benda ajaib ini itu bisa meningkatkan energi dalam bahkan meningkatkan 5 indera yang dimiliki manusia. Dengan punya eliksir, Sol Hwa optimis tuh dia akan menjadi pendekar dunia Murim yang tidak terkalahkan. Han Sung-yeon kemudian menanyakan di mana mereka bisa mendapatkan eliksir tersebut. Dari jawaban Sol Hwa, mereka tuh ternyata bisa mendapatkan eliksir di sekte Gunung Hua. Tanpa pakai lama sih, Han Sung-yeon langsung saja ya ngegendong Sol Hwa untuk mendapat eliksir tersebut. Saat sampai di Gunung Hua,
Sikap penjaga gerbang sekte ini tuh begitu menyebalkan. Mereka mengusir Han Sungyeon dan juga Seolhwa dengan perkataan kalau sampah dari klan Baek tidak boleh mendekati Gunung Hua. Hal ini sebenarnya membingungkan karena Han Sungyeon udah tahu dari Seolhwa kalau Gunung Hua itu punya utang pada klan Baek. Sikap dari penjaga ini juga tidak mereda setelah Han Sungyeon menyinggung utang dari Gunung Hua pada klan Baek. Sikap penjaga ini baru berubah tuh setelah ketua sekte mereka muncul, mengajak Han Sungyeon dan Seolhwa masuk ke dalam kawasan sekte. Ya meskipun Pak Tua ini tuh memancarkan aura yang begitu mencurigakan. Saat masuk ke dalam kediaman sekte Monhua, pemimpin klan mulai menceritakan perspektifnya. Dia tuh ternyata masih berterima kasih pada klan Baek karena klan Baek lah ilmu pedang yang hilang dari Gunung Hua bisa kembali. Tapi persoalan eliksir itu lain cerita katanya. Bagi pemimpin sekte Gunung Hua, sektenya tuh tetap berada di bawah komando Aliansi Murim. Aliansi Murim yang sudah menetapkan untuk melenyapkan klan Baek, jadi dia juga udah punya tugas untuk melenyapkan klan Baek sesuai dengan permintaan dari Aliansi Murim. Katanya Pak Tua ini tuh ternyata cuma mau tinggal diam aja atas perintah tersebut. Tapi karena Han Sungyeon dan pewaris klan Baek muncul di Gunung Hua, jadi dia tentu harus melakukan sesuatu. Han Sungyeon yang mendengar kalau pemimpin sekte Gunung Hua tidak mau membayar kebaikan dari klan Baek tentu saja sangat marah. Untung saja Han Sungyeon tuh masih bisa menahan dirinya sebelum menghancurkan seisi Gunung Hua. Pemimpin sekte Gunung Hua yang melihat Han Sungyeon tenang malah membuat pertaruhan. Si Pak Tua ini bertaruh kalau dia akan memberikan eliksir yang diminta Han Sungyeon, tapi dengan satu syarat. Han Sungyeon tuh harus mengalahkan semua murid terbaik dari Gunung Hua. Tantangannya ini sih jelas ya. Cuma karena si Pak Tua ini sombong dengan kemampuan sektenya dan meremehkan Han Sungyeon. Han Sungyeon yang ada di sana kemudian menenangkan Seolhwa. Han Sungyeon bilang kalau pertarungannya yang ini akan terjadi begitu intens. Tapi Seolhwa itu harus menonton dengan teliti. Karena teknik berpedang yang akan digunakan Han Sungyeon adalah teknik berpedang terbaik di muka bumi. Han Sungyeon yang sudah menenangkan bocah yang mengikutinya kemudian langsung menantang seluruh murid dari Gunung Hua. Tidak main-main, Han Sungyeon tuh meremehkan mereka semua dengan menyuruh semuanya maju secara bersamaan. Kesombongan yang diperlihatkan Han Sungyeon tentu saja tuh memicu kemarahan semua murid sekte Monhua. Murid sekte Gunung Hua kemudian menerjang ke depan, mengarahkan pedang mereka ke Han Sungyeon. Ya dalam sekejap, mereka ini tuh cuma jadi samsak bagi Han Sungyeon. Han Sungyeon di sini itu menggunakan seluruh teknik berpedang klan Baek yang pernah diajarkan oleh White Crane Swordmaster. White Blade Flashing Sea, sebuah tebasan yang bahkan tidak bisa dihindari. Kemudian ada juga White Pierce Through Heaven, serangan beruntun yang bisa menembus apapun. Seolhwa yang melihat teknik dari klannya ini sampai kagum dengan bagaimana Han Sungyeon mengeksekusi semua serangan dengan sangat indah. Seolhwa yang sedang fokus melihat Han Sungyeon bertarung kemudian dikagetkan tuh dengan salah satu murid Gunung Hua yang mau menyanderanya. Han Sungyeon langsung memanggil ular Abyss dan menghajar murid tersebut. Han Sungyeon tidak akan membiarkan siapapun memegang Seolhwa. Pemimpin sekte Gunung Hua yang melihat para muridnya terbantai mulai panik. Sedetik kemudian, pemimpin sekte ini dikagetkan tuh dengan kemunculan Han Sungyeon di depan wajahnya. Pak Tua ini sempat menyerang namun pedangnya langsung dipentalkan oleh Han Sungyeon. Han Sungyeon yang telah menang dengan tantangan tidak masuk akal dari Gunung Hua ini telah mempermalukan sekte Gunung Hua. Makanya Gunung Hua harus menerima perintah dari Han Sungyeon. Langsung saja Han Sungyeon memerintahkan sekte Gunung Hua menutup sekte mereka selama 40 tahun. Setelah mengalahkan Gunung Hua dan kembali ke tempat aman dari klan Baek, Seolhwa tuh udah seperti burung yang sangat riang. Bocah ini lompat ke sana kemari karena bahagia energi dalamnya meningkat pesat. Han Sungyeon saja itu sampai kaget. Ternyata eliksir memiliki efek yang sangat kuat pada pertumbuhan seseorang. Baik Seolhwa tuh bisa menjadi lincah seperti sekarang karena dia tuh emang udah mukbang eliksir guys. Bocah ini mendapat begitu banyak eliksir dari sekte Gunung Hua. Setelah pemimpin sekte tersebut meminta ampun, segudang eliksir ditukarkan dengan hukuman penutupan Gunung Hua dari 40 tahun menjadi 10 tahun. Han Sungyeon yang telah melihat kalau Seolhwa telah siap secara fisik, kemudian memanggil muridnya tersebut. Han Sungyeon bilang mereka berdua tuh akan pindah tempat latihan. Nah, tempat latihan yang dimaksud Han Sungyeon ternyata adalah medan tempur sebenarnya. Han Sungyeon dan Seolhwa tuh berada di sekte Zongnan dan telah menghajar semua pengawal yang ada di sana. Tinggal tersisa
satu orang, yaitu pemimpin sekte Jongnan. Pemimpin sekte Jongnan yang telah melihat kalau anak buahnya diselesaikan tentu saja marah. Dia bilang kalau sampah klan Baek yaitu Han Sungyeon dan Solhwa itu terlalu berani menentang aliansi Murim. Han Sungyeon yang melihat ketua sekte Jongnan sangat marah, ternyata tidak peduli tuh. Han Sungyeon malah berbalik dan memberikan pedang pada Solhwa. Solhwa sampai kaget karena tahu dirinya yang akan bertarung melawan ketua sekte Jongnan. Saat melihat wajah marah pria tersebut, Solhwa udah menangis ketakutan dan bilang dia tuh cuma anak-anak yang nggak mungkin menang. Han Sungyeon mengerti tuh dengan rasa takut dari Solhwa. Tapi Han Sungyeon tidak bisa membiarkan Solhwa takut terus. Han Sungyeon kemudian memberi fakta kalau Solhwa terus ketakutan, maka Solhwa tuh tidak akan pernah bisa membawa klan Baek menuju kejayaannya kembali. Solhwa yang mendengar hal ini juga mengerti kalau dia tidak bergerak sekarang, maka klan Baek akan runtuh sepenuhnya. Mulai dari ayahnya sendiri, kemudian Han Sungyeon, hingga seluruh orang di klan Baek itu menaruh harapan pada Solhwa. Solhwa yang sampai pada fakta tersebut kemudian diserang tuh oleh pemimpin sekte Jongnan. Secara mengejutkan, Solhwa bangkit dan berhasil membalikkan serangan tersebut. Pertarungan Solhwa dan juga pemimpin sekte Jongnan pun dimulai. Solhwa menyerang dengan begitu agresif, seperti dia yang akan mengatur tempo permainan. Solhwa yang terlihat unggul kemudian menggunakan teknik White Sword Piercing Heaven. Serangan ini tuh kan harusnya bisa menembus apapun ya. Tapi sayang, kali ini itu tak terjadi guys. Solhwa itu terlalu lemah dan tubuh baja dari pimpinan Jongnan itu bisa menahan serangan dari bocah tersebut. Ya dalam sekejap, alur pertarungan pun berbalik. Solhwa langsung saja kehajar oleh pimpinan sekte Jongnan. Solhwa yang dihajar oleh pimpinan sekte Jongnan kemudian ingat tentang pelajaran dia dan Han Sungyeon. Han Sungyeon tuh pernah menjelaskan tentang teknik White Sword Piercing Heaven. Teknik ini emang udah jelas tidak akan bisa menembus kulit dari pemimpin sekte Jongnan dengan kekuatan Solhwa yang sekarang. Namun Solhwa masih bisa melakukan sesuatu. Solhwa tuh harus fokus pada kecepatan dan mengalirkan seluruh energinya ke dalam pedang. Solhwa yang ingat hal ini bangkit kembali ya meskipun wajah imutnya tuh udah bengep-bengep. Nah, dia kemudian tuh menerjang pimpinan sekte Jongnan. Pimpinan sekte Jongnan sempat merinding, tapi karena Solhwa itu emang kelihatan lemah, pemimpin sekte ini nggak melihat Solhwa sebagai ancaman. Nah disitulah salahnya pemimpin sekte Jongnan. Dia lengah karena cuma merasa Solhwa adalah bocah lemah. Saat Solhwa menerjang ke depan untuk kedua kali, Solhwa itu membelokkan serangannya dan berhasil menembus pertahanan pimpinan sekte Jongnan. Satu serangan tersebut itu berhasil meruntuhkan pimpinan sekte Jongnan. Kemenangan pertama akhirnya diraih oleh Baek Solhwa. Baik Solhwa yang telah menang mendatangi Han Sungyeon. Solhwa ini ternyata lebih tenang setelah kemenangan pertamanya karena ternyata tenaganya terkuras habis. Baik Solhwa bilang kalau dia akan melindungi klan Baek dengan segala cara dan takkan pernah lagi melarikan diri. Han Sungyeon yang mendengar hal ini memeluk Baek Solhwa dan memberi selamat atas kemenangan pertama muridnya tersebut. Beberapa hari setelah kejatuhan sekte Jongnan, aliansi Murim ternyata tuh memulai pertemuan darurat. Jelas mereka bercerita tentang Han Sungyeon dan juga Solhwa yang telah menyerang Gunung Gua dan juga sekte Jongnan. Aliansi Murim itu sudah menyiapkan hukuman untuk keduanya karena berani menentang aliansi Murim. Rencana aliansi Murim adalah mengadakan duel pengadilan dalam 10 hari ke depan. Hari yang direncanakan dari aliansi Murim akhirnya tiba guys. Sebuah arena telah disiapkan oleh aliansi Murim untuk duel pengadilan yang dimaksud. Di jalan menuju panggung, kepala klan Baek meminta maaf pada Han Sungyeon dan Baek Solhwa karena tidak bisa menghentikan duel pengadilan yang akan terjadi. Han Sungyeon dan Baek Solhwa ternyata nggak masalah. Dua orang ini ternyata sudah mematangkan persiapan untuk menuju ke medan tempur. Saat Han Sungyeon dan Solhwa tiba di arena pertarungan, pimpinan aliansi Murim tuh mulai berbicara. Duel pengadilan adalah sebuah tradisi dunia Murim yang memiliki hukum kekal. Hari ini, klan Baek harus melawan 5 perwakilan dari aliansi Murim. Jika menang, maka nama baik dan kejayaan dari klan Baek bakal dikembalikan. Namun jika kalah, maka klan Baek harus menerima nasib untuk dimusnahkan.
Setelah pidato nggak mutu tersebut, salah satu wakil dari aliansi Murim keluar. Ya seperti biasa, orang yang selalu punya mental keroyokan pasti bacot guys. Pria ini tuh bukan cuma menyebut klan Baek sebagai sampah. Dia juga berjanji akan menyelesaikan klan Baek sambil menghancurkan dantian dari seluruh klan tersebut. Tidak cukup sampai situ ya. Wakil aliansi Murim ini juga bilang kalau dengan tangannya sendiri dia akan melepas kepala dari pemimpin klan Baek. Pertanyaan ini itu nggak mau direspon oleh Han Sung-yeon. Tapi lain lagi kalau dengan Baek Seolhwa, jagoan imut kita ini itu udah menarik pedangnya dan aura dari White Crane Swordmaster telah muncul dengan sempurna. Nah, dengan munculnya White Crane Swordmaster di tubuh Baek Seolhwa, ya kita kasih waktu dulu tuh buat si aliansi Murim bernapas. Karena jelas udah bakal dihajar oleh loli jagoan semua. Untuk sekarang sampai sini dulu guys. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Obrolan Isekai.